pelajaran seni budaya Banyumasan. Silakan keluarkan bukunya dulu. Masa mau belajar belum ada buku di Indonesia? Keluarkan buku tulis LKS ya. LKS terus alat tulis pulpen, pensil, spidol, juga boleh kalau kamu pakai spidol. Jawabannya dalam ini. Jawabannya dalam ini. Oke, siap. Kali ini kita akan belajar tentang wayang Punakawan. Nah, sebelum kalian belajar, Pak Guru nanti mau ya berharap kalian itu bisa untuk menyebutkan atau menjelaskan tokoh-tokoh yang ada di pewayangan Punakawan. Nanti Pak Guru akan jelaskan materinya Punakawan. Nah, terus selain itu juga Pak Guru berharap kalian bisa menganalisis sifat-sifatnya. Otomatis kan kalau ada tokoh pasti kan mempunyai sifat, baik itu sifat baik maupun sifat buruk. Oke. Nah, sebelumnya Pak Guru tanya dulu nih. Kalian tahu gak wayang? Pernah lihat bukan wayang ya pasti ya. Yang dari malam sampai pagi itu. Kalau wayang itu kan dari jam berapa? Biasanya jam 10 malam ya sampai pagi. Ya itu sih bukan anak kecil, tapi kalau kalian mau lihat ya lihat dari jam 10 sampai jam 11 saja. Nanti habis itu tinggal tidur pulang gitu ya. Terus di pewayangan itu ada berbagai macam kelompok. Misalnya ada Pandawa. Terus ada yang akan kalian apa namanya? Jadi di sini Punakawan. Ini mohon maaf ya kalau Pak Guru tulisannya kurang jelas ya. Ini jelas nggak? Apa tulisannya coba baca? Itu ya. Mengenali tokoh wayang Punakawan. Nah, di pewayangan itu Punakawan itu merupakan suatu kelompok wayang. Itu ada teman. Misal kalian nih punya teman di rumah, kalian mau nyebutnya itu geng FF. Itu pada FF-an kabeh. Terus geng Mobile Legends, ya pada Mobile Legends kabeh. Nah, mungkin apa namanya? Punakawan itu seperti itu. Punakawan itu suatu kelompok di dalam pewayangan. Nah, lanjut. Nah, apa itu Punakawan? Sudah jelas ya. Pak Guru jelasin aja, nanti ini kalau nggak jelas ya. Nah, ini ya. Kelihatan nggak? Nah, Punakawan. Punakawan itu terdiri dari dua kata, yaitu panah dan awan. Panah itu artinya pinter, cerdik, dan kawan itu artinya teman. Jadi Punakawan itu ada berapa sih? Kalian tahu nggak sebelumnya? Coba yang udah pernah dengar Punakawan dan tokoh-tokohnya itu siapa di sini? Pernah belajar nggak? Pernah lihat nggak di mana ada tulisan Punakawan? Terus di situ ada siapa aja tokohnya, wayangnya? Pernah nggak? Nah, kalau belum pernah, oke. Jadi Punakawan itu ada 4 tokoh, ada 4 orang. Jadi 4 orang itu namanya ada, kau tahu? Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nah, 4 orang ini dinamakan Punakawan karena mereka itu apa namanya, berwatak cerdik, berwatak pintar. Ada 4 kawan berwatak pintar. Jadi berarti teman itu cerdas dan dapat percaya. Kalian kalau ada kisah wayang nih,
Kalian tahu gak itu menceritakan apa? Tahu gak? Jangan tahunya cerita horor. Kalau cerita horor menceritakan apa? Coba. Cerita hantu. Cerita takut. Ya terus. Kalian tahu belajar wayang. Sekarang kalau mungkin kalian pernah dengar dari bapak kalian atau ibu kalian, kan dalam wayang itu orang mana biasanya yang menceritakan tentang gedut, menceritakan tentang peperangan dulu. Kalau zaman dulu kan masih banyak peperangan antara A dan B. Misalnya perang Mahabharata. Tahu Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nah, 4 orang ini dinamakan punakawan karena mereka itu berwatak cerdik, berwatak pintar. Ada 4 kawan berwatak pintar. Jadi berarti teman itu cerdas dan dapat percaya. Kalian kalau ada kisah wayang nih, kalian tahu gak itu menceritakan apa? Tahu gak? Jangan tahunya cerita horor. Kalau cerita horor menceritakan apa? Coba. Cerita hantu. Cerita takut. Ya terus. Kalian tahu belajar wayang. Sekarang kalau mungkin kalian pernah dengar dari bapak kalian atau ibu kalian, kan dalam wayang itu orang mana biasanya yang menceritakan tentang gedut, menceritakan tentang peperangan dulu. Kalau zaman dulu kan masih banyak peperangan antara A dan B. Misalnya perang Mahabharata. Kalian pernah nonton nggak film Mahabharata? Pernah? Kalian sekarang lihatnya apa sih ya? Lihatnya apa? Lihatnya TikTok. Lihatnya perang di FF, PUBG, Legend gitu ya. Oke. Sebenarnya lagu punya lagu sambil tepuk. Biar kalian itu mudah dan gampang untuk mengingat materi yang mau diberikan. Oke? Tepuk punakawan. Jadi sebenarnya ini lagu tapi kalian sambil tepuk kayak gini ya. Tak duduknya dulu, Kalau yang nggak tepuk nanti disuruh maju tepuk sendirian. Jadi kalian harus semangat. Siap? Siap? Tak duduknya dulu kalau bareng-bareng. Contohin ya. Oke, tapi kalian nanti tepuknya harus semangat. Aku contohin. 1, 2, 3. Awan awan bopong gede jenenge Semar. Kanan celok iku gareng kiri iku petruk kabeh yo wer jenenge Bagong teroret jeng jeng. Siap? Apa udah? Siap? Oke, yuk satu kali percobaan bareng-bareng yang keras. Kalau nggak keras ulangi lagi sampai keras. 1, 2, 3. Gitu, oke? Makanya kayak gitu. Siap? 1, 2, 3. Awan bopong gede jenenge Semar. Kanan celok iku gareng kabeh yo wer jenenge Bagong teroret jeng jeng. Ulangi lagi, udah ambil apa? Oke, siap? 1, 2, 3. Awan irung dawa iku petruk bendo wer jenenge Bagong teroret. Kalian udah
Mulai hafal. Nah sekarang Pak Guru akan menjelaskan setiap tokoh dalam Punakawan. Nah, nanti kalian Pak Guru minta ciri-cirinya. Nah yang pertama ada Semar. Coba kalian lihat ciri-ciri dari Semar itu apa? Mempunyai perut yang besar, mempunyai pinggul yang pinggul itu bohong. Cara bahasa Jawa, bahasa Banyuwangi itu pinggul itu bohong. Jadi tokoh Semar itu mempunyai perut yang mempunyai pinggul yang besar. Jadi tokoh Semar ini mempunyai perut yang gendut. Ya, perutnya besar, pinggulnya juga besar. Yang kedua itu gareng. Ini gareng. Coba kalian perhatikan, gareng itu bagaimana? Hidungnya panjang. Ini pandangan ini. Hidungnya besar. Terus badannya pendek, kecil, perutnya agak. Terus oh ya, ini itu sebenarnya kalian kecil kalau kecil ya, kurus kecil. Ya, jadi kemarin itu kurus dan kecil. Nah, yang selanjutnya itu ada petruk. Yang ini petruk. Coba sebutkan ciri-ciri petruk. Ininya, tokohnya besar. Terus rambutnya mucit kruil. Apa sih namanya ya kalau bahasa kalian ya? Keriting. Rambutnya keriting. Nah, selanjutnya ini ada bagong. Kalau menurut kalian bagong ini mirip nggak sama Semar? Ciri-cirinya. Coba kalian tahu nggak bedanya bagong sama Semar? Mulutnya lebar. Doer ya. Lambe doer, jenenge bagong. Berarti kalau bagong itu mulutnya lebar, terus rambutnya depan rambutnya depan agak. Nah, kalau mulutnya itu yang mungkin hampir sama dengan Semar, cuma lebih kecil. Tuh. Sekarang kalian buka buku LKS berapa ya? Coba yang tentang pewayangan. Nah, ya ini Mas siapa namanya? Mas Kiki. Mas Kiki halaman 19. Nah, coba sebutkan kalian udah bisa baca apa belum? Udah. Coba di situ kalian lihat yang tokoh Semar. Tokoh Semar. Coba Bapak minta Mas siapa ya? Mas ini bacakan sifat dari tokoh Semar, Mas. Coba. Semar itu bagaimana? Coba cari sifatnya, coba. Yo, yang lain. Coba juga cari yang lain. Yo, ada yang bisa bantu Mas. Mas siapa namanya ini? Nathan. Coba Mas Nathan. Tokoh dari Semar apa Mas Nathan? Coba teman-teman yang lain, yuk bantu Mas Nathan apa? Coba yang udah ketemu tokohnya. Ya, itu. Jadi yang pertama itu berhati-hati. Pasti jadi yang dimaksud berhati-hati dalam tokoh Kareng itu hati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi kalian misal yang biasa Pak Guru lihat, kalian itu biasanya
madani batire karo jenengane wong tuane. Iya, oke. Oh. Iya. Sapa yo. Nah, iya. Mulai besok sana kalian itu harus memiliki watak atau sifat hati-hati. Jajal kok nek padane sing biasane madani wong tuane dibandingin dengan wong tuane. Mesu. Nek ora terima gendut. Jangan, nggak boleh. Kalian kan anak sekolah, jadi harus memiliki watak yang bijaksana, hati-hati, waspada. Terus yang kedua, coba yang kedua apa? Bapojo wataknya. Karen, apa yang kedua? Jangan mengambil yang bukan haknya. Kalian nggak boleh ngambil kalau bukan haknya. Misalnya DBG ada buah. Siapa yang di sini sering rebutan buah itu? Yang sing dori buah patine MBG apa? Nah, boleh kesel jangan. Nggak boleh. Terus ayamnya baterai dijiot. Nggak boleh. Jadi Toko Gareng itu mengajarkan kita untuk tidak boleh mengambil apa yang bukan hak. Jadi yang wisnek pada takaran MBG buah loro, ayamnya siji, dia harus dibawa sing kanan. Aja itu nggak dipati. Kecuali lah buah ini nggak patire. Dia nyongon orang seneng pisang, kalian. Yang selanjutnya toko Petruk. Coba kalian siapa ya? Sebelah sini udah, sebelah sini belum. Apa? Petruk. Sifatnya apa coba? Nafisa. Yuk, jangan deh. Jadi tokoh dari Petruk ini ada apa? Jenaka. Jenaka itu apa? Suka menolong. Jenaka menurut kalian apa? Jenaka itu orangnya lucu. Nah, jadi kalau kalian itu kalau sama teman itu nggak boleh tegang. Coba kalian kalau sama teman itu saling boys, saling apa? Saling menolong. Terus apalagi tadi Mbak Nafisa coba bacakan sifat dari tokoh penakal Petruk. Jenaka, terus suka menolong, terus ya. Jadi Jenaka itu suka menolong. Selain menjadi orang yang humoris, kalian harus menjadi orang yang suka. Ayo fokus ke Pak Guru, fokus dulu ke Pak Guru. Ya, Anda kayaknya nggak fokus. Pak Guru kasih tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Set. Kasih ada yang belum tepuk. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Set. Sifat yang kedua dari tokoh Punangan Petruk, suka menolong. Jadi kalian nih kalau lagi lihat temennya kesusahan, misalnya tadi ada temennya yang bawa MBG, kesusahan, apa yang akan kalian lakukan? Membantu dengan cara ikut membawakan MBG.
pada membawa sepeda? Jalan kaki ya. Teman kalian ke Paduk? Jadi guru nih, apa yang kalian lakukan? Gak boleh kalau ada perusahaan itu tolong jangan para menangis. Oke. Yang ketiga apa, Mbak? Warnanya tokoh dari tokoh dari gunakan metode apa? Siapa suka nolong? Cerdas. Nah, kalian dari rumah jauh-jauh ke sini buat belajar. Supaya apa? Supaya mendapat ilmu, supaya pintar, supaya cerdas. Nah, jadi kalian itu harus terus belajar. Mumpung umur kalian itu masih muda, masih jauh, jalannya itu masih jauh. Jadi kalian itu harus terus belajar, terus menimba ilmu agar menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang cerdas. Oke. Nah, yang selanjutnya sehabis metrum itu ada Bagong. Coba Bapak minta Mas. Nah, Mas, apa sifat dari Bagong? Mas Nadi, coba. Bagong itu mempunyai panggilan lain. Nah, coba bacakan Mas Nadi top dari Namawan Bagong atau Bawor. Apa? Bagong atau Bawor ini mempunyai tokoh yang pendiam, lugu, tapi sekali yang berbicara itu membuat orang ketawa. Misalnya Mas Azam, wongnya tenan. Tapi sekali Mas Azam berbicara, sekali Mas Azam luwean, gue langsung seluruh kelas tertawa. Lucunya Mas Azam. Tapi aslinya masih sampai pendiam kayak gitu. Nah, kalian tahu nggak? Kalian kan tinggal di Banyumas, ya kan? Apa ada di sini yang rumahnya selain di Kabupaten Banyumas? Di mana, Mas? Oh, ya beberapa. Nah, di Banyumas itu ada ikon tokoh pewayangan Penangkawan yang menjadi ikonnya kota Banyumas. Apa coba? Tokoh pewayangan yang menjadi ikon kota Banyumas. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi Banyumas itu mempunyai ikon alias mempunyai ciri khas. Ciri khasnya yaitu memunculkan tokoh wayang yang bernama Bagong atau yang di Banyumas sering disebut dengan Bawor. Nah, coba Mas bacakan sejarahnya Bawor itu bisa menjadi maskot Kabupaten Banyumas. Yo, di sini udah bicara pada semua kan? Ada yang enggak? Yo, berarti yang enggak bisa baca dibantu untuk baca semuanya, baca bareng-bareng halaman 20. Yang bawah. Dimulai dari sekarang ini yang keras baca bareng-bareng.
kalian belum baca. Coba. Dalam paragraf terakhir. Apa coba? Dalam cerita pewayangan, penggambaran karakter yang mewakili masyarakat Banyumas. Apa karakter Bawor yang menggambarkan sifat masyarakat Banyumas? Mudah memaafkan. Terus apa mbak? Apa adanya. Terus adil. Terus jujur. Terus dan sederhana. Oke. Sekarang kalian kan tadi udah dari sifat-sifat dan ciri-cirinya pewayangan atau pewayangan kuno. Sekarang Pak Guru meminta kalian untuk berkelompok. Oke. Sekarang siswa yang berangkat ada berapa? Ada teman kalian yang berangkat berapa? Satu? Cuma satu? Ada dua? Tiga. Oke, berarti sekarang kalian berhitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kembali lagi ke angka 1. Siap? Mulai dari Mbak. Ya. Oke, ayo Mbak. 1. Oke. Sekarang Pak Guru meminta kalian berkelompok. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini. Meja yang belakang yang sini aja Mas. Oke. Sana bro. Kelompok berapa? Ayo Mas cepat. Mbak, kelompok 1 di sini langsung. Kelompok 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di belakang. 1, 2, 3, 4, 5 di belakang sini. 5 di sini. Ya, kamu kelompok berapa? 5. Oh ya di sini. Kelompok di sini Mas. Mbak. Ayo Bapak hitung sampai 10. Yang belum masuk kelompoknya berarti Bapak ya. 1,
kalian nanti akan diminta untuk mengisi sifat-sifat yang tadi belum dijelasin, sifat-sifat sama ciri-ciri. Nah, di sini udah ada gambarnya, mulai dari siapa tadi ya? Kare, pen, Facebook. Nah, jadi nanti di depan sini kalian tulis nama dari toko ini. Oke? Di depan sini. Oke? Ditulis namanya. Ini namanya siapa? Terus di sini kalian nanti tuliskan ciri-ciri dan sifat. Oke? Oke, yang tadi sudah dijelasin kan? Paham? Nah, sebelum kalian mengerjakan ini, di sini ada kelompok sama nama anggota. Jangan lupa kalian isi ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ditulis nama kelompok sama anggotanya. Oke, silakan. Ayo. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Yang mau tanya sama Pak Guru boleh tanyakan apa yang belum soal pengerjaannya. Semua udah paham? Oke. Terus di sini buat nasi ciri-ciri sama sifat. Namanya ditulis jangan di kolom tapi di depannya. Di sini ya. Silakan lanjut. Berarti di sini kalian muncul. Kalian udah kasih waktu 10 menit. Nanti habis kalian mengerjakan ini, nanti kita permainan. Oke? Nanti Bapak di sini kasih permainan. Mau enggak?
kan ini mau istirahat juga. Berarti langsung pulang. Berarti habis ini kalian kamu kan. Ya nggak tahu nanti Pak Bintang dulu kalau nggak perempuan. Ya nggak apa-apa, ayo makanya kita beli dulu. Ayo makanya kita beli dulu. Nanti setiap ngomong itu bisa mutar. Ya. Ayo, ayo. Ada semua di buku UMKM. Ayo kalian coba baca ada. Nah, nggak usah ditulis semuanya, tulis ciri-cirinya sama. Ayo, waktu terus berjalan. Udah 3 menit. Terus kurang, berarti kurang 7 menit. Ayo makanya jangan terus ditulis, pasti selesai. Kalau ditulis. Ayo dipilih dulu aja. Ada yang kesulitan? Nggak apa-apa lah. Ayo. Habis permainan kita makan apa permainannya? Habis makan MBK aja. Kan habis makan MBK pulang ya. Ayo, yang belum selesai bisa makan MBK. Ini waktunya udah mau habis. Nanti malah buat PR kalau yang nggak selesai sekarang. Tuh, 5 menit lagi.
sambil ditulis, ada yang nulis. Udah, habis itu tidak ada toleransi yang saya untuk PR. Bapak kasih tanda sampai menitnya ke 15. Ya, bisa buat
mau coba kau kalian kecil ya ini ya. Gantian. Gantian itu. Satu lagi ya. Naik di tarik.
tempatnya. Oke, nanti kalian di rumah tiap-tiap sampai kalian banyak punya kawan, bareng, nyatu, begong. Oke, sekian pelajaran pada kali ini. Bapak ucapkan terima kasih sebanyak-banyak pada kalian. Tepuk apa dulu ya? Tepuk jempol dulu untuk kalian karena udah jempol. Oke, yang keras. Tepuk jempol. Oke, sip. Bapak tutup kegiatan pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kalian bisa ambil makan.